Hai gang, balik lagi sama kita di sini di Ngobrol Sampai Lupa. Dan kali ini masih bersama saya Krisna dan saya Vera. Ada Mas Inu. Dan kali ini bintang tamu kita atau narasumber kita adalah Mas Erwin, nggak tua. Bener ya, Mas Erwin. Mas Erwin ini temenan udah lama, udah 5 abad lebih lah kita berteman. 6 abad ya? 6 abad ya. 6 abad ya. Jadi waktu itu masih zaman maksudnya Islam ya. 600 tahun yang lalu kita berteman. tua ya. Dia termasuk umat pertama. Melewati purba kan? Ya, udah temenan lama dan emang dari musik cocok sama musik sampai belakangan ini dia lebih fokus ke bakatnya dari dan dia akan cita. Bakat yang jarang orang miliki gitu. Jadi ya bakat terpendam yang kayaknya dipendam aja gitu ya. Nggak pernah keluar. Gak usah dikeluarin lah. Nah sekarang mau dikeluarin nih bakat sebenarnya kan. Nah coba dong bagi-bagi kita sama teman-teman di sini. Iya, pengalaman. Selama memiliki bakat itu. Apa mengganggu, apa ada enaknya nggak enaknya pasti kan? Iya sih, awalnya sih nggak enak ya, awalnya nggak nyaman lah pokoknya kayak kan gue ngelihat mereka ya, itu tuh kayak nggak terpisah gitu, kayak gue ngeliat kalian aja gitu. Serius. Baru mulai. Jadi gue tuh nggak kaget sama mereka. Ya paling kagetnya kayak yang barusan itu, nah itu gue kaget. Kayaknya sebenarnya mereka yang kaget ya dia. Oh iya benar. Anjir bisa lihat kita men. Jadi intinya Mas Erwin ini indigo gitu. Gimana? Awalnya dulu pasti takut ya, karena kan doktrin film gitu. Terus orang-orang zaman dulu tuh kalau sampai sekarang sih kayaknya ya, cuma zaman dulu ya. Kalau ngelihat kayak gitu-gitu tuh mereka semua takut gitu kan. Ya lama-lama begitu ngerti dunianya mereka, nggak ada yang perlu ditakutin, orang sama aja kok kayak kita. Sereman lihat di debt collector dah. Iya itu bener, itu deg-degannya parah sih. Apalagi kalau kita belum beres itu kan ya. Tapi maksudnya lu kan berapa lama sih ngerasain lu tuh kelebihan seperti itu? Dari kapan? Dari kecil. Serius? Iya, dari kecil. Berarti bawaan lahir bukan turunan apa gimana ya? Bawaan lahir turunan dong. Bawaan lahir turunan. Oh iya, sama aja sebenarnya, beda-beda tipis. Berarti dari kecil udah bisa melihat dan merasakan ada sesuatu yang. Cuman waktu bayi kan nggak bisa ngomong. Iya. Jadi biar bisa lihat teman. Lah mau ngomong apa bayi gila. Jadi nangis sampai bingung gitu. Nah, pengalaman pertama tuh waktu awal banget yang kejadian yang memang nggak bakalan terlupakan tuh kayak gimana tuh? Gimana ya, kalau dulu waktu kecil itu kan karena dibilang doktrin film gitu ya. Jadi waktu pas doktrin film tuh maksudnya? Film-film itu kan kalau bikin film horor gitu ya, bikin film horor itu kan mereka itu bangsa yang nyermin gitu. Itu tuh pasti takut orang kalau ngelihat mereka. Padahal ya nggak juga, kadang-kadang bentuknya kayak busuk lah, Iya. Kadang-kadang kalau misalnya ada suara-suara atau ada barang jatuh atau kesenggol gitu-gitu, kebanyakan kan orang takut gitu ya. Gue juga sempet takut sih yang gitu-gitu. Cuma lama-lama begitu ngerti, begitu bisa juga komunikasi sama mereka, ya kadang-kadang ya mereka cuma diem bengong terus nyenggol barang nggak sengaja gitu. Makanya kalau ditegur gitu ya? nggak sengaja, beneran nggak sengaja gitu. Kayak kadang-kadang kalau misalnya ngelihat teman-teman kayak gitu dibilang jangan ganggu gitu, padahal mereka nggak sengaja. Gimana sih kalau kalian tuh nggak sengaja nyenggol barang tapi mereka bilang jangan ganggu gitu. Apalagi kalau lu sebagai hantu gendruwo kan body gede. Susah kalau nggak nyenggol. Iya. Badan segede gitu. Iya benar. Iya kan? Terus gue jangan ganggu. Siapa yang mau ganggu? Gue jangan mau badan gue. Nah itu. Oh gitu ya? Gitu. Jadi kalau dibilang jangan ganggu gitu kan. Apaan sih? Iya. Orang nggak sengaja.
Tapi lu tuh ngerasa baru sadar gitu, ternyata gue punya kelebihan ini nih. Itu emang dari kecil atau? Dari kecil. Udah sadar maksudnya? Nah itu ya, balik lagi kayak tadi, karena doktrin film, terus orang tua di rumah juga bilang kebanyakan nonton film lah, terus dibilang, bahkan dulu jadi anak yang penakut gitu. Masa? Iya, Sempet ya. sempat penakut banget gitu, kayak tengah malam nih mau ke kamar mandi sendirian aja takut. Kayak gitu. Iya, takut. Padahal memang ada gitu. Kayak gitu. Jadi lama-lama terbiasa ya, udah biasa aja gitu yang ngeliat gitu. Itu juga terbiasanya setelah usia udah di atas 20-an ya. Udah di atas 20-an tahun baru terbiasa banget gitu. Yaudahlah emang mereka seperti itu gitu. Ada enaknya, Iya. ada nggak enak. Yang contoh kan pengemudi itu makhluk halus tuh biasanya kan di tempat yang lembab-lembab kayak kamar mandi. Bayangin kalau kencing diliatin orang. Oh iya bener. Bisa muter juga. Iya. Oh iya, agak gini ya, agak nutup. Jadi malu gitu ya. Jadi kalau gue sih sambil nutupin gini. Oh iya gitu. Kalau hantunya cewek masih lebih nggak apa-apa lah, bodoh amat Iya, kan, mampus lu ya. Kalau cowok hantunya agak cowok ini ya. malah canggung ya kan. Apalagi kalau misalnya yang merhatiin bentuknya yang udah nggak karu-karuan gitu. Nah, masalah bentuk nih, kan doktrin film nih bicara. Nah, apakah makhluk asal itu seperti di film apa enggak? Kan makhluk itu juga berbangsa-bangsa sebenarnya ya. Tapi memang sebagian besar kalau filmnya film lokal ya film Indonesia ya bentuknya nggak jauh beda gitu. Iya. Kayak gitu. Emang bener gitu ya? Iya kayak Tapi gitu. ini memang kenapa begitu ya? Maksudnya, aku mau nanya nih, kalau misalnya di Indonesia kan dengan miss-nya itu ya kan, baju putih, rambut panjang, muka ini. Tapi kalau di luar negeri kayak di Amerika, kayak kita nggak pernah denger horor yang kayak unti gitu ya kan? Jadi setiap negara beda-beda apa gimana sih? Iya, apa dia beda-beda. nggak bisa naik pesawat atau gimana? Bisa Negara banget. punya ciri khas masing-masing gitu ya. Iya, memang punya ciri khas masing-masing gitu ya. Kayak kayak misalnya yang hantu-hantu yang di Indonesia itu mirip banget sama yang di Thailand atau di mana gitu, kayak pokoknya Asia Tenggara ya, masih Asia Tenggara itu mirip-mirip semua kayak gitu. Jadi kayak di Cina begini-gini gitu kan. Kan nggak mungkin ada di Indonesia, kan nggak ada tuh. Iya makanya. Masing-masing negara beda-beda. iya. Jadi kalau misalnya kita bisa ngelihat terus di Amerika ada pocong, wah orang lokal nih. Nah itu dia. Aslinya mana mas? domestik. Bisa kan kayak begitu, maksudnya di Amerika tuh ada pocong gitu. Nggak mungkin ya? Kayaknya jarang ya. Ada nggak sih? Ya kalau mereka datang ke sini bisa gitu. Tapi kan Kalau- kalau di Indonesia kan banyak none-none gitu, kita pernah lihat kan masih hantu-hantu yang berganda gitu. Iya Ada. ada. Itu juga dulu pernah ketemu sama yang kayak gitu-gitu modelannya. Ya paling di daerah puncak ada, di kota tua ada, kayak gitu-gitu. Nah, sekarang definisi hantu itu sebenarnya apa orang yang terjebak atau makhluk lain yang menyerupai itu? Oh ini pertanyaan bagus nih. Assalamualaikum warahmatullahi Itu dua-duanya ada. Dua-duanya ada. Ada yang ada yang dari bangsanya mereka, ada juga yang Arwah. afterlife. Yang nggak keangkat, belum Iya, keangkat, belum. masih gentayangan, masih tersesat di bumi. Iya gitu ya, ada alam yang Ada itu masuknya kalau di alam itu ya, alam antara alam dunia sama alam yang akan datang gitu, itu ada fourth dimension atau alam dimensi keempat gitu. Iya, di saat manusia meninggal itu kan yang diambil nyawanya. Iya, nyawanya bukan bukan si arwahnya itu. Oh gitu ya. Gitu. Jadi iya ada di dalam diri kita tuh ada berapa ini kan. Nah, ya itu benar. Jadi ada ada roh, ada sukma, ada kolbu, apa macam lah. Banyak. Nah kalau gitu kalau temen gue si Sukma mati gimana? Itu jadi kuadrat ya. Jadi ada dua nanti dia. Sukmanya Ntar aku nanya, Iya semuanya gimana ya? kalau misalnya lu bisa nggak sih sampai di apakah lu udah sampai di fase kalau orang mau meninggal lu tahu? nah Tuh. Kalau orang meninggal kan ada tanda-tandanya ya. Iya. Bahkan lu sebenarnya dari seminggu lagi meninggal lu gitu. Iya. Maksudnya serem banget. Seru banget. Jangan yang serem lah, kasih taunya inikah tanda-tandanya.
ini mah udah lagi. Kan lebih enak kasih tahu gitu ya. Iya. sih. Enggak juga sih tetap. Iya, namanya. Juga. Mana yang ditandain ikutan joget lagi kan? Bentar, apa? Gua. Baru sadar. Iya. Tapi nggak sampai udah di fase itu nggak sih? Ada momen-momen kayak gitu. Jadi lu tahu nih kalau misalnya orang itu misalnya, ya kita nggak tahu persisnya kapan, cuma akan dalam Maksudnya waktu dekat ini. auranya berubah atau gimana gitu yang Iya. lo lihat. Iya, itu pasti akan ada perubahan ya di apa namanya ya kayak auranya, terus gelagatnya semua akan ada perubahan. Kayak gitu. Lu jangan liat gue ya, tahu lagi. Ya amit ya. Cuma ada Tuhan yang ngatur. Cuma aman, dia kan kupingnya kurang. Dipanggil juga nggak denger. Kalau dipanggil juga nggak denger. Dapat gimana? Dipanggil Oh, iya. Iya. Ya gitu sih. Aduh, ada aja. Nah itu lo pernah nggak ngasih tahu ke orang, lu kayaknya ini deh banyak ini, misalnya ibadah, lu berbuat baik, misalnya gitu. Pernah ke anaknya, Oh iya. tapi gue nggak bilang ini hidupnya akan selesai gitu. Oh jadi Kayak apapun harta yang orang tua lu punya, lu kasih deh ke orang-orang lain gitu, kayak sedekah lebih banyak lagi kayak gitu. oh lu kasih clue-nya Iya. kayak gitu ya. Tapi dia paham maksudnya. Enggak. Pas Makanya setelah nggak kejadiannya, dia baru sadar, oh ternyata lu waktu itu ngomong ini maksudnya gitu. Enggak. Jadi mereka tuh mau sampai kapanpun sebenarnya mereka nggak akan pernah sadar gitu. Oh. Kalau mereka sadar ya, mereka kayaknya nggak mau temenan deh sama gue. Oh iya juga sih. Mau nanya lagi nih, kan lu bisa dibilang lu indigo lah ya. Heeh. Nah, kurang lebihnya gimana? Sekarang ini ada nggak? Ada, Serius? ada, Ada ya pasti dia. ada. Mau dipanggil? Ya. Serius nih? Oh, jangan dong. Oh dipanggil, ya udah boleh media nanya. Ya dua-duanya sih sama kosong sih. Ya, Jadi gampang banget maksudnya. sama-sama kosong. Gue jamin kosong banget. Kosong nggak ada isinya. Nggak otak, nggak apa, semuanya kosong ya. Beneran, tapi emang. Ya, lo tahu ya, di sini tuh ada ya. Tapi ada dua sih, ini kosong dan hampa, nih kosong dan ruwet. Mau pilih yang mana ya? Ada. Oh, ada. Mau dipanggil? Ntar dulu. Siap mas, lu siap mau dipanggil. Oke, itu serius bisa. Harus pakai media atau gimana? Mau Tolong pakai- tunjukkan Hasil. gerakan ini. Ya sebenarnya sih mau pakai media bisa, enggak juga nggak apa-apa. Cuma ya kalau enggak kan nanti pilihan mereka mau muncul atau enggak. Cuma yang pasti kalau misalnya teman-teman Indigo nih yang lihat gitu, itu akan kelihatan di frame Di frame kelihatan. Iya, iya. gitu. Makanya gue kadang-kadang Oh, suka apa namanya Ada suka aja kayak kan di frame kelihatan, yang itu gue ngeliat. iya. Jadi Berarti kayak ada nih di dekat kita ada nih, dia lagi mau enggak sih kalau di podcast. sini sungkan mau ke sini Oh gitu. gitu. Dia nggak mau masuk ini, nggak mau terkenal juga kali ya. Pokoknya memang di setiap tempat tuh pasti ada lah ya. Pasti ada. Ya namanya bangunan pasti ada. Heeh. Kalau apa namanya? Wah, kayaknya baru lewat nih ya. Kayaknya baru lewat ini. Dia mau nunjukin jalan. Kenapa baru? Enggak, ini angin. Yang Angin. benar. Iya, Ada. ada angin, ada angin. Ada angin, maksudnya ada angin. Aduh, ini kagetnya beneran loh, ini kagetnya beneran. Supaya ini di luar, di luar. Di luar rencana ini beneran. Aku mau nanya lagi nih. Kalau kita ada yang jagain pasti bisa lihat. Bisa. Kasih tahu dong. Siapa dulu? Hah? Dari gue. Ada yang jagain gue. Ada di antara kita Ada semuanya ada. Semuanya iya ada. kan? Serius? Ada semuanya. Oh iya. Ada. Maksudnya leluhur atau apa gitu maksudnya? Iya, Oh. ada semuanya. Gitu. Aku mau nanya lagi. Lo sampai bisa berkomunikasi sama mereka? Mm-mm. Serius? Iya. Mereka curhat atau gimana sih? Atau misalnya Minta tolong atau gimana? atau gimana? Ya kadang-kadang minta tolong, kadang-kadang cuma curhat. Terus tolongin ya? Enggak. Males. Serius? Ya lagian kalau minta tolong suka nggak kira-kira gitu. Tolong misalnya kayak tolongin dong itu apa namanya sampein gue tuh mau butuh makanan apa kayak gitu-gitulah. Oh. Kayak gitu ya. Ini Lu sampein salah aja satu sendiri contoh gitu. yang repotin nih, yang ngalamin si bapak ya. Iya. Jadi lagi jalan di daerah mana gitu dia kan, tiba-tiba ada makam tua tuh. Nah itu dia minta tolong sampein ke keluarga saya di mana tuh? Sulawesi ya?
Masih loh. Iya, Masih. Gua makamnya di sini. Pada nggak tahu kalau udah mati. Terus Dikasih alamatnya lengkap. Iya, dikasih Sampai alamat. si bapak ke sono. serius dan yang ngasih di itunya. Iya. Ya malam itu terus akhirnya Serius? benar saya udah ketemu di makam. Akhirnya Dateng lah ya naik pesawat, berangkatnya Iya. main naik kapal. Ya duit pas-pasan gimana? Iya. Pulangnya Ya. saya naik pesawat sama keluarga dibiayain, terus di makamnya langsung dipugar, dikasih nama. Iya, nah yang kayak gitu-gitu sih gue nggak bakalan bantu sih, malas banget. Oh iya. Karena jauh. Ya repot lah dari Jawa. Kasih ongkos. Terus nggak apa-apa. Dikasih duit daun, Nggak apa-apa. daun. Jadi Dibilang ini gue Itu banyak kayak gitu tuh ya. Mereka nggak bertuan, minta tolong cari keluarganya, bilangin gue di sini. iya. Banyak. Kalau ada nggak kasus yang begini, tolong dong. Biar orang apa? Ini sama aja sih. Kayak gitu. Tolong dong cariin gue laki gitu ya. Jasa ini gini. Lu masih hidup. Hah? Maksudnya bukan gue. Aduh, duit ini. Oh gitu. Terus minta tolong ke lu gitu ya. iya, suka minta tolong lah gitu. Terus ya kadang-kadang kalau lagi nyetir malam-malam suka ada yang masuk ke mobil kayak gitu. Atau kalau lagi bawa motor suka ada yang minta bonceng kayak gitu. Tapi emang makhluk itu juga udah tahu ya kalau lu tuh punya kemampuan itu Udah bisa. tahu. yang buat udah gue tahu. nih, gitu ya. Udah tahu. Dan dia juga tahu kalau ini orang nggak bisa ngeliat nih gitu. Tahu. Tahu. Tahu banget kan. Tapi biasanya Terus kalau yang boncengin nggak waktu yang tadi begini? Maksudnya Ya, aku orang- kasih makan. Orang dia tahu-tahu naik ya gimana? Oh. Gimana gua ngelarang gitu kan? Ya yang pasti sih gue cuma bilang kalau misalnya udah nyampe nih gue tempat tujuan, lu jangan minta anterin pulang gitu. Oh iya. Terus Gitu. bentukannya apa yang menyerupai yang enak dilihat atau enggak dilihat atau yang menakutkan? Kalau yang dibonceng pakai motor sih masih enak lah dilihat. Kayaknya cuma Cewek. Kalau cowok sih jarang ya ada yang kayak gitu-gitu. kalau gue bingungnya gini, ngapain diminta boncengin kan? Kalau makhluk itu kan tinggal terbang ya. Iya betul ya. Iseng Iya. apa gimana? Ya seneng aja Ini iseng gitu. Iseng ya? Seneng aja gitu kalau naik motor atau naik mobil kan mereka juga kan karena mereka bisa terbang kayak gitu ya Bosen. nggak ada yang produksi gitu motor untuk yang kayak gitu-gitu. Oh. Motor gaib nggak ada yang Nah, produksi. itu berarti ada dunia lain dong berarti. Ada. Iya. Pasti ya. Ada gitu. Nah kalau yang di dalam mobil biasanya nih munculnya suka iseng dulu gitu. Dia tahu gue nggak akan takut gitu. Jadi munculnya tuh ya buat bercanda-bercandaan mereka kayak rambutnya acak-acakan gitu, yang gitu ya pokoknya yang serem-serem lah gitu kan. Terus ya gue cuma bilang Terus kamu datang kan gimana gimana? Kayak lu. oh, kalau itu mah ya gue kaget banget lah pasti. Pede banget gue. Nah ya kalau misalnya mereka ada di dalam ya gue bilang lu kalau masuk tempat orang tuh yang enak dilihatnya gitu. Langsung Main ya. masuk aja Langsung gitu. sisiran ya. Iya. Oh iya. Langsung sisiran, palanya copot gitu. Oh enggak. Enggak sih. Aduh, gue kok udah mulai ya. Gitu. Dulu dia bisa ngeliat. Heeh. Dulu bisa ngeliat. Tapi Dulu ya. bisa hilang ya. Iya. Itu kenapa tuh? Soalnya setahu gue kalau mata batin itu nggak bisa ditutup, setahu gue. Enggak bisa emang enggak bisa. Oh, iya. Ntar Tapi juga kan ngeliat bisa lagi. Hilang. Ntar juga ngeliat lagi. Jangan, bagus begini beneran. Tapi gini loh, dulu waktu zaman gue masih bisa ngeliat, gue bukan so nggak takut ya, so berani ya. Tapi emang gue tuh nggak bisa yang setan gitu, nggak bisa. Paling gitu. Nah sekarang setelah udah nggak bisa ngeliat, ngerasa kayak ada yang merhatiin aja tuh kabur, Nah, ngibrit gitu. Karena Itu kan tadi dibilang udah nggak bisa ngeliat gitu. Itu tahu diawasin. Lu udah tapi bisa merasakan berarti kan? Iya. Itu berarti masih ya. Kalau dulu mah Masih nggak. nyata dia ngeliat. Nah, masalahnya kenapa yang dilihat tuh dia tuh orangnya kan agak lemot nih. Dia waktu pernah kan dia lagi tidur tuh Heeh. ada kain putih jalan dia. Kok kain putih jalan? Nah dia nggak apaan sih? apa jadi nggak wah gitu nggak mau Sejarah gitu. gitu baru. Gitu. Bener Jadi nyambungnya agak lama gitu ya. Ini kalau main film di film-film apa yang kata apa film horor tuh Iya. dia pasti mati duluan. Refleksnya kurang, ya kan? Mikir dulu ya, mikirnya apa ada kamu tembak. Udah sih lama lagi ya, baru ya. Insting bertahan hidupnya agak kurang. Agak
Iya benar. Ini kalau malam kemana kayak kukang. Oh gitu. Slot kan. Udah lama ya. Yang gantung. Yang bawaan gitu ya. Oh, iya sih benar. Pengalaman apa lagi nih yang bisa lo bagi-bagi sama kita? Yang yang tidak bisa terlupakan, yang paling serem menurut gue itu apa? Kalau yang nggak pernah lupa sih, pertama kali gue ngeliat yang bener-bener jelas banget gitu, itu waktu lulus SMA. Gitu, lulus SMA itu Itu kan. malah ijazah lu parah banget. Iya sih. Gue pulang gimana ya? Itu juga termasuk gitu. Di lulus SMA, gue naik motor nih. Saking gue nggak lupanya, gue inget itu sampai ke jamnya itu jam 2:30 pagi. Jam 2:30 pagi gue naik motor, dibonceng. Ya, kebayang rumah anak temen SMA gitu. 2:30 pagi udah nggak usah ditirin backgroundnya nakalnya. Iya. Bangor lah. Ngapain mas gue kayak apa jam segitu? Nah, terus pulangnya itu dibonceng sama temen lah ya. Pas ketemu persimpangan itu kan pasti motor agak ngerem gitu. Gue sambil celingak-celinguk kanan kiri gitu. Nah, sampai akhirnya gue ngeliat ada sosok ya. Dia pakai celana jeans biru, sepatu pantofel, terus pakai kemeja biru, luarannya pakai jaket kulit gitu. Tapi nggak ada kepalanya. Oh Gitu. iya, serius? Tapi itu maksudnya darah-darah atau? Nggak berdarah-darah. Cuma ya nggak ada aja kepalanya. Dia lewat atau? Lewat lagi Kayak jalan. korban apa gitu ya? Kayaknya sih iya. Jadi pas lewat jalan begitu ngelewatin pohon gitu. Pohonnya juga pohon palem ya, bukan pohon-pohon yang gede-gede gitu. Pohon palem itu hilang gitu. Terus temen lu lihat nggak? Enggak. Kan dia lihat jalanan. Oh iya. Kan dia bawa motor. Oh, bener ya. Terus dia nggak minta tolong lu gitu, tolong dong cariin pala. Ngomong gimana kan mulutnya palanya nggak ada. Gimana ngomongnya? Heran gue. Itu tuh yang hal yang paling nggak bisa lu lupain, yang paling. Iya, karena itu paling jelas banget sih. Kayak beneran gitu ya? Iya. Itu paling Bukan enak. kayak beneran, memang beneran. Paling enak tuh setan yang ada kepala. Temennya lagi main. Pinjem headset dong. Buat apa ya? Nggak ada kepalanya buat apa? Ya kan? Kepala aja nggak ada, pinjem headset buat apa gitu kan? Sumpelin di mana coba? Iya kan? Tapi kalau misalnya penasaran sama alam-alam itu tuh, lu tuh apa tahu nggak sih? Misalnya setelah kematian itu kita ada, kalau yang meninggalnya begini, kita berarti adanya di alam ini. Enggak sih, maksudnya nggak ada tempat khusus gitu sebenarnya untuk siapapun gitu di sana. Karena mungkin kalau misalnya ada teman-teman kayak paranormal atau mereka-mereka yang bisa bahasanya apa ya, Margo Sukmo ya, melepas sukmanya mereka, yang gue akan jelasin mereka akan tahu. Jadi gue pernah ke sana dengan yaitu ngelepas sukma, gue berangkat ke sana gitu. Ya di sana ketemu dari orang berbagai zaman gitu. Oh ya? Oh jadi lu hanya diem terus raga lu tuh ke alam sana gitu? Raganya di sini. Raganya di sini, terus apanya yang ke sana tuh? Sukmanya. Oh, sukmanya. Lu ikut Sukma, lu nggak diajak? Enggak. Enggak. Sukma ke sana. Iya, pokoknya kalau si Sukma datang, enggak lu nggak diajak. Jadi yang ke sana apa lu lakuin di sana? Ngapain? Maksudnya ada? yang ke sono Sukma, dia kagak Tapi ikut. ya tadi. Ya Sukmanya Sukmanya dia. gua. Pada dia gua pacarnya kesana. dia bukan si Sukma. Nah, ayo. Enggak. Pokoknya yang namanya Sukma nggak ada gua ajak. Gitu. Ya, jadi setelah berjalannya waktu, ceritanya gue belajar untuk mendalami karena karena kan gue bawaan lahir ya, dan itu menurut gue juga perlu didalami gitu. Badan gue ini udah kayak motherboard, udah perlu ada yang diinstal nih masing-masing gitu kan. Nah, gue berangkat ke sana untuk proses instalasi, nyari IT-nya di sana, gitu, untuk proses instalasi gitu. Jadi di sana ya ada ujiannya gitu. Gue berangkat ke sana. Ceritain juga, Bro. Terus sendirian atau Kayak gitu tuh, ada yang ngajak. Yang Gitu. masalah Sukmanya itu juga berbahaya. Kalau denger ya, katanya kalau misalnya kita nggak hati-hati, bisa nggak balik. Iya, bisa. Iya. Artinya badan raganya mati lah. Kayak kan kalau udah kesasar di sana, bisa kan? Ada resiko kan itu kan? Ada resiko kayak Ada yang bilang bisa gila gitu ya? ada. Iya, karena kan semuanya udah nggak ada. Jadi kayak
Gitu kan pengen neraka tuh kalau Sukmanya udah nggak ada ya. Nggak tahu ya, soalnya nggak pernah ngerasainnya sampai Sukmanya Mau nggak ngerasain? balik sih. Gua pernah temennya Iya. kan gitu, teman gue juga gitu kan, Sukmanya nggak balik kenapa? Nggak ada ongkos. Tuh. Ini maaf ya teman-teman semuanya. bukannya sombong atau gimana nih, menurut gue ketika gue mempelajari itu sejauh ini sih belum pernah ada yang susah gitu. Sejauh ini belum pernah ada yang susah. Paling lebih ke kayak repot atau males ngerjainnya. Kayak misalnya ada yang perlu puasa berapa lama kayak gitu-gitu. Gitu. Males ngerjainnya gitu, bukannya susah Oh Iya, iya. iya. gitu. Baik. Sama satu lagi nih, ini kan makanya nih Sukma nih. Ada lagi dulu pernah cerita nih, gua usah sebut nama ya. Heeh. Temen lu yang punya kemampuan gitu juga yang ini dia bisa berpindah tempat dalam hitungan detik. Karena ini buktinya gini, itu sama-sama orang musisi lah ya, ada Iya. job di tempat tertentu yang nggak bakal kekejar deh. Sampai dia Serius? serius. Nah itu gimana tuh? Sampai ke badan-badan loh pindah. Ayo. Nyata tuh. Nyata itu kan? Iya. Nyata. Dia ceritanya Oh nyampe nih, nyampe on time. Oh jadi dia ada di tempat yang sama. Iya, Dengan maksudnya waktu yang berpindah tuh dengan hitungan yang nggak masuk akal. Iya. Jadi ya kayak teleport lah ya. Dia Kayak teleport. teleport bahasa. Jadi sebadan-badan ngikut kan kalau bukan Sukmanya doang. Kalau Sukma sih, kalau kelamaan juga Keren. biasanya capek nggak sih gitu kan? Nah, Lebih ke lemes sih. lemes ya. Capek dalemannya gitu. Kalau fisik sih nggak capek gitu. Nah itu biasanya dia tuh kalau udah habis kayak gitu tidurnya parah. Lama mau tidur ya. Iya, Oh, iya? dulu waktu belum tahu caranya, Lemes banget. kalau pindah-pindah kayak gitu, lemes gitu kayak udahannya Langsung capek ya. banget gitu, kayak Energi udah kuras ya belum lagi. iya banget gitu. Orang taunya dia Gitu, habis kuras. bangun tidur tapi begitu udah sadar kok tidur lagi gitu karena rasanya yang tidur kan cuma badan fisik. Iya, Sukmanya kan masih kelayapan tadi habis kelayapan capek gitu. Iya emang bener gitu ya? Iya. Ini emang ada yang seperti itu mas ya. Pernah ngerasain kayak gitu? Lah, nggak bilang dia nyetain dia. Serius? Kira yang lain lagi. Jadi lu kalau udah ngerasain itu tuh lu capek banget deh. iya capek. Cuma ya bukan capek fisik ya, bener-bener kayak cuma ngantuk banget gitu, dan itu ngantuknya nggak ketahan gitu. Karena waktu dulu kan ada kerjaan yang butuh kemampuan dia. Nah itu kadang-kadang pas dia lagi ngejalanin besokannya itu emang udah capean parah. Kalau kita sering ke sono kan secara fisik ya naik mobil Oh iya. capek. Iya, Kadang-kadang iya, dia bener. belajar berangkat tebar gitu. Secara itu komunikasi gimana nih besok kita. Nah besok pagi dia kesini udah letoy. Letoy udah langsung tidur nih tempat favorit dia nih kursi ini nih. Kalau ngampar situ dan goprak gitu. Tapi udah semua udah beres. Pernah dia ngobrol sama si bapaknya, kan bapaknya dari Sukabumi ya. Ketemu. Nah, siapa datang, iman nih, Jono lagi sholat. Jir. Ya, anehnya gue telepon, bapak dari kamu kok udah sampai ya? Oh iya? Serius? Nah, guys masih penasaran kan? Kita masih lanjut nih. Itu baru sebagian cerita yang dari Mas Arin cerita ke kita. Nanti ada lagi di part selanjutnya ya. Jadi kita break dulu. Sampai jumpa dan see you.